nggak lihat Instagramnya sih ya kebetulan, jadi sepil bukti tentang RK yang mana ya. Serius aku nggak lihat, serius. Jadi aku nggak tahu sampai sekarang. Kita juga kayak masih bingung ya bang, karena beritanya kan simpang siur ya. Jadi pertama kita juga mau ngomong bahwasannya aku dituduh katanya simpanannya mantan simpanan RK. Kalau misalnya saya mantan simpanan, kenapa saya bisa nemenin dia USG? Kalau misalnya saya mantan simpanan, kenapa saya bisa nemenin dia USG? Kenapa saya bisa bantuin dia semuanya? Kenapa dia minta tolong saya semuanya? Kan lucu gitu. Jadi kayak nggak masuk di akal aja sih menurutnya. Ya, ini lagi-lagi saya bilang, ini mereka kan masing-masing mungkin saja mengetahui sesuatu, mungkin saja punya bukti masing-masing, dan itu tadi saya bilang, mereka punya hak hukum ya yang sama. Kalau ingin saling ya mungkin saling mengambil langkah hukum, melaporkan, ya tinggal adu buktinya masing-masing saja gitu loh. Ya, yang ini bilang ini, yang bilang ini enggak, kan gitu. Oh, saya paling banyak buktinya. Sebenarnya saya tahu semua ceritanya lengkap. Saya tahu juga semualah, pokoknya dari A sampai Z, baik modusnya atau apapunnya. Tapi saya menolak untuk berbicara. Seperti waktu saya ngomong tentang keislaman saya, ada waktunya nanti untuk saya berbicara, dan waktunya itu bukan sekarang. Kami tetap berharap bahwa peristiwa hukum antara tanggal 27 Oktober, 13 November, 14 November, dan 27 November itu harus dikaitkan. Ya, artinya kami tetap berpendapat itu sebenarnya tidak boleh hanya 2 tersangka. Ya, itu pendapat saya ya sebagai seorang advokat ya. Dalam hal ini untuk mempertahankan kepentingan dan hak klien kami. Itu diatur dalam undang-undang advokat dan dituangkan dalam surat kuasa. Ya next ya pasti kita akan menunggu pelimpahannya ke penuntut umum ya, seperti itu. Tetapi kami juga akan terus melakukan upaya-upaya untuk mempertanyakan terhadap tersangka-tersangka lain yang kami anggap itu tidak boleh hanya 2 orang tersangka ya. Kami karena dari awal kami tetap berpendapat bahwa lebih dan harus lebih dari 2 tersangka, seperti itu. Kami menduga kuat bahwa tidak boleh hanya 2 tersangka ditetapkan dalam dugaan tindak pidana pemerasan itu. Iya, tersengkong kan udah bilang. Tunggu, ada 3 orang tersengkong. Bener nggak? Kan gue udah bilang tunggu ya, gue siap-siap mau nyemil, mau makan sambil ngeliat ada yang tersengkong. Bener udah tersengkong, kabur Doski. Ya, udah tersengkong itu. Jangan mau Pak penangguhan ya Pak ya, jangan Pak ya. Prasangka terlalu jauh gitu. Oh, jangan berprasangka terlalu Karena jauh. ternyata laki-laki itu senang banget istrinya mempercayai dia gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba segala ditanyain, ngapain aja, kemarin aja, sama siapa aja, tuh nggak suka banget laki-laki kayak gitu. Tapi kalau kita kasih kepercayaan, kita kasih, alhamdulillah ya 27 tahun nggak macam-macam tuh, karena ya saya bilang Kang Emil, saya rada keras urusan ini. Saya bilang saya nggak mau didua, misalkan gitu ya. Kalau misalkan begitu, berarti sudah tidak bersama saya lagi. Hatinya silakan memilih orang lain, misalkan begitu ya. Jadi tegas aja di situ. Nah setelah itu lepaskan Kang Emil. Kita serahkan kepada yang Maha Kuasa untuk melindungi dia, menjaga dia gitu ya. Karena kalau enggak kita curiga terus tuh. Capek ya. Apalagi tahu sendiri kan Kak Emil tuh, ya ampun, ibu-ibu tuh kalau ketemu sama Kak Emil tuh ya ampun. Dia tuh sampai dicakar-cakar. Dia itu banyak banget ya. Jadi bahkan suka ada juga yang keceplosan. Ya bilang, oh Emil aku siap menjadi istri kedua gitu-gitu. Aduh itu kadang dulu sempet sih sakit hati di awal ya. Heboh kasus RK. Heboh kasus RK. Saya tidak dalam posisi untuk menyimpulkan apakah benar itu adalah anak biologis dari RK dan apakah benar mereka ada hubungan cinta dengan cewek itu. Saya hanya membahas tentang aspek hukum. Bagaimana upaya perlawanan yang dapat dilakukan oleh seorang istri yang sah terhadap wanita yang terus-terusan memburu suaminya meminta pertanggungjawaban.
ada cara yang lebih efektif, yaitu kalau si istri sah mau, kalau tega, buat laporan perzinahan ke polisi, di mana terpaksa yang dilaporkan adalah si cewek maupun suaminya. Ya, ini terlepas dari kasus RK, ini hanya secara normatif, ya. Akhirnya nanti akan jadi tersangka si cewek, si pacar maupun si suaminya. Setidak-tidaknya itu bisa dipakai sebagai bargaining power untuk berdamai. Akhirnya kemudian si cewek itu, si pacar mau diam, tidak lagi mengejar-ngejar suaminya, ya. Tapi ada kemungkinan kasus berlanjut terus, ya. Sekali lagi, si istri yang sah buat laporan pidana perzinahan ke kepolisian, di mana terlapor adalah si pacar, si cewek maupun si suami, ya. Mungkin di pertengahan akhirnya berdamai karena si cewek takut masuk penjara, si pacar takut masuk penjara. Itu adalah salah satu teknik bagi istri yang sudah nggak kuat menghadapi tekanan-tekanan media sosial karena ulah si cewek. Ini hanya uraian tentang aspek praktikal. Tidak ada kaitannya dengan RK, dan saya tidak dalam posisi untuk mengatakan apakah RK benar sebagai ayah biologis. Salam untuk para istri yang sah. Salam untuk istri saya di rumah yang sampai sekarang ini masih aman-aman saja.